Bumi dan bukit, itulah nama lain dari buleleng. Julukan tersebut melekat karena buleleng berada di balik barisan perbukitan dan mengarah ke laut utara Bali. Masyarakat Bali mengatakan topografi buleleng ini disebut Nyegara Gunung. Posisi Nyegara Gunung inilah juga dipercayai sebagai sebuah anugerah terindah bagi buleleng. Potensi yang dimiliki buleleng sangat banyak dan berbeda-beda dari satu desa ke desa lain. Begitulah buleleng menjadi sebuah mutiara indah bagi Indonesia. Mari kita berjalan-jalan di Buleleng. Tenun bebali Desa Sembiran, salah satu produk tradisional unggulan milik Buleleng. Kain bebali adalah warisan leluhur yang sampai kini masih terus digunakan ketika ada upacara adat. Kain bebali biasanya wajib digunakan bagi warga Bali Mula di wilayah Desa Sembiran, Desa Julah, Desa Pacung, atau desa-desa Bali kuno lainnya, termasuk Baliaga. Motif kain bebali di Desa Sembiran dominan garis dengan warna-warna yang sangat natural. Tenun kain bebali di Desa Sembiran masih menggunakan cara-cara tradisional dengan alat yang dinamakan cak-cak. Cak-cak ini pun umurnya bisa ratusan tahun. Kayu-kayunya masih sangat kokoh. Seluruh bahan pembuatan kain bebali juga diambil dari kapas dan pewarnaan dengan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan sekitar. Proses pembuatan kain bebali ini memang rumit dan butuh waktu lama untuk memproduksi satu kain kamben. Untuk memproduksi satu kain kamben bisa 1,5 bulan. Mulai dari pembuatan benang dengan bahan kapas, pewarnaan, hingga ditenun menjadi kain. Semuanya melalui proses yang sangat alami dan tradisional, sehingga tidak menimbulkan limbah beracun. Segala bentuk yang alami dan tradisional dari kain bebali ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Seringkali, kain bebali khas Sembiran ini dikirim ke luar negeri sesuai pesanan, seperti ke Belanda, Swiss, maupun Inggris. Desa adat Julah adalah desa adat tua yang sampai saat ini masih kelestariannya masih tetap ajeg. Baik Rama Desa Adat Tegak, Rama Desa Sampingan, dan masyarakat pada umumnya di Desa Adat Julah masih tetap mematuhi apa-apa yang dimulakan oleh peduluan desa, dan termasuk juga dreste dan adat istiadat yang masih dianggap relevan, sehingga masyarakat Krama Desa Adat Julah ini masih tetap melestarikan apa-apa yang ada, yang kita warisi, yang dipedomani dari leluhur kita terdahulu. Ya, kita memang dari dulu itu di Desa Adat Julah itu kan ada angkul-angkul, itu memang dari dulu. Cuman kita kan karena perkembangan zaman kan, kalau angkul-angkul yang dari dulu itu kan masih tradisi sekali. Makanya kita tetap ingin melestarikan juga biar diketahui oleh generasi muda, oleh anak-anak kita, anak-anak cucu kita polakan, kita bangun lagi kembali. Nah, kita baru bisa untuk jalan utama ke pantai dan ke pura baru bisa. Itu mudah-mudahan ke depan kita akan lanjutkan pembangunan angkul-angkul di pondok-pondok yang lainnya.
Di sejumlah desa Bali Age dan Bali Mula, warisan budaya lain juga masih dilestarikan. Misalnya, permainan menggangsingan di desa Pedawe. Permainan ini bisa dimainkan dari berbagai kalangan, tua dan muda. Namun, butuh keterampilan. Gangsing dibuat dari kayu yang sudah berumur tua. Gangsing ini biasanya dimainkan saat jeda panen raya. Masih dari desa Pedawe di Kecamatan Banjar, juga masih melestarikan rumah adat yang disebut Rumah Adat Bandung Rangki, yakni rumah adat dengan ciri arsitektur tradisional dengan bahan-bahan bangunan dari bambu. Masuklah ke dalam Bandung Rangki, maka akan menemukan khasanah Bali Age dari masa lalu. Inilah pintu gerbang Buleleng dari wilayah selatan desa Pancasari. Semesta memberikan alam yang subur di desa ini dengan keberadaan Danau Buyan. Konon, di masa lalu, danau ini disebut sebagai Danau Bulian yang sudah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Bali. Di sebelah barat danau ini, juga ada Danau Tamblingan yang sangat disucikan masyarakat catur desa Dalem Tamblingan. Keindahan alam di Danau Buyan kini dikembangkan sebagai sebuah objek wisata yang ramah terhadap alam. Tenda berjejer di pinggiran danau. Asik bagi mereka yang ingin melewatkan hari dan melupakan kesibukan perkotaan. Danau Buyan menjadi spot wisata alam perkemahan bagi para petualang. Begitulah Danau Buyan kini memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kesuburan tanah Buleleng juga tidak terlepas dari kelestarian Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Kekayaan alam yang dimiliki Buleleng menjadi pondasi dalam pengembangan pariwisata. Banyak potensi alam dimiliki Buleleng, mulai dari air terjun, keindahan terasering persawahan, wisata perkotaan, sampai juga alam bawah laut sebagai destinasi wisata di Buleleng. Soal alam bawah laut, Buleleng mempunyai sejumlah spot diving dan snorkeling yang sangat indah dan terkenal, serta tentu digandrungi wisatawan. Sebutlah spot alam bawah laut di wilayah perairan Desa Bondalem di Buleleng Timur, atau di Desa Pemuteran dan sekitarnya di Buleleng Barat. Masyarakat setempat kini gandrung untuk terus memacu pertumbuhan terumbu karang agar terjaga kelestarian alam bawah laut. Mereka melakukan penenggelaman rumah-rumah ikan dalam berbagai bentuk dan rupa.
Rumah ikan tersebut bisa menjadi tempat pertumbuhan terumbu karang dan memancing munculnya kehidupan alam bawah laut yang semakin bervariasi. Potensi-potensi terbaik ini menjadi pondasi bagi Buleleng untuk terus memajukan diri bersanding dengan daerah lain maju.